Sebuah bioskop tua pada awal tahun 1940-an. Udara terasa hangat, suara proyektor berdengung pelan, dan layar putih di depan mulai menyala. Film kartun sedang diputar. Semua penonton tersenyum, tertawa, dunia terasa ringan, sejenak. Namun apa yang tidak mereka sadari adalah, di balik tawa itu, ada sesuatu yang jauh lebih serius sedang bekerja. Setiap adegan, setiap karakter, bahkan setiap lelucon yang tampak sederhana telah dirancang dengan cermat. Bukan hanya untuk menghibur, tetapi untuk membentuk cara mereka berpikir. Tentang perang, tentang musuh, tentang siapa yang benar dan siapa yang harus dibenci. Kartun yang selama ini kita anggap sebagai hiburan anak-anak pernah menjadi salah satu senjata paling halus dan paling efektif dalam sejarah manusia. Pada paruh pertama abad ke-20, dunia mengalami dua konflik besar yang mengubah arah sejarah, Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Namun perang ini bukan hanya terjadi di medan tempur. Ia juga terjadi di dalam pikiran manusia. Para penguasa menyadari satu hal penting. Untuk memenangkan perang, tidak cukup hanya mengalahkan tentara musuh. Mereka juga harus memenangkan hati dan pikiran rakyatnya sendiri. Rakyat harus percaya bahwa perang ini benar. Rakyat harus yakin bahwa pengorbanan mereka diperlukan. Dan yang paling penting, rakyat harus melihat musuh sebagai ancaman yang nyata, bahkan tidak manusiawi. Disinilah propaganda lahir sebagai alat utama. Awalnya, propaganda hadir dalam bentuk poster, pidato, dan artikel surat kabar. Namun seiring berkembangnya teknologi, muncul media baru yang jauh lebih kuat, yaitu film. Dan di antara berbagai jenis film, ada satu yang tampaknya paling tidak berbahaya dan disukai oleh semua usia, yaitu animasi. Pada tahun 1930-an, industri animasi berkembang pesat, terutama di Amerika Serikat. Studio seperti Walt Disney Studios dan Warner Bros. Menciptakan karakter-karakter yang dicintai banyak orang. Kartun menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia lucu, ringan, dan mudah dipahami oleh semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun ketika perang pecah, pemerintah melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat potensi. Animasi memiliki kekuatan yang unik. Ia mampu menyederhanakan realitas yang kompleks menjadi cerita sederhana. Ia bisa membuat pesan berat terasa ringan. Ia bisa menyelipkan ideologi ke dalam tawa. Dan yang paling penting, animasi tidak terasa seperti propaganda. Tanpa disadari, penonton menerima pesan yang ditanamkan, tanpa perlawanan. Ketika Amerika Serikat memasuki Perang Dunia II, Walt Disney menghadapi tekanan besar. Studio miliknya mengalami kesulitan finansial, dan pemerintah datang dengan tawaran yang tidak bisa ditolak. Disney pun mulai memproduksi episode film-film propaganda, di antaranya Donald Gets Drafted. Film ini memperlihatkan Donald direkrut menjadi tentara Angkatan Darat AS yang bertujuan untuk mendorong partisipasi warga dalam militer. The Spirit of 43. Episode ini mendorong warga Amerika untuk membayar pajak sebagai bentuk dukungan langsung terhadap upaya perang, dengan menampilkan Donald yang bijak melawan Donald yang boros. Komando Duck. Dalam episode ini, Donald berperan sebagai tentara komando yang ditugaskan menghancurkan lapangan udara Jepang, memperkuat citra Donald sebagai veteran perang yang heroik. Dan salah satu yang paling terkenal adalah The Führer's Face. Dalam film ini, Donald Duck digambarkan hidup di bawah rezim Nazi. Ia bekerja tanpa henti, dihujani simbol-simbol propaganda, dan hidup dalam tekanan yang konstan. Semuanya digambarkan secara berlebihan, hampir absurd, namun justru itulah tujuannya. Penonton tertawa melihat kekacauan itu. Namun di saat yang sama, mereka menyerap pesan yang sangat jelas, bahwa kehidupan di bawah Nazi adalah mimpi buruk, bahwa musuh mereka tidak hanya berbahaya, tetapi juga layak untuk diejek. Disney juga membuat film edukasi yang mengajarkan rakyat tentang pajak perang, pentingnya mendukung tentara, dan bagaimana setiap individu bisa berkontribusi. Dalam hal ini, kartun tidak hanya membangun opini, tetapi juga menggerakkan tindakan.
Jika Disney menggunakan pendekatan yang halus, maka Warner Bros. Memilih jalan yang jauh lebih agresif. Kartun-kartun mereka tidak segan-segan mengejek musuh secara langsung. Tokoh seperti Bugs Bunny sering digambarkan mengalahkan tentara musuh dengan cara yang konyol. Pemimpin seperti Adolf Hitler dijadikan bahan lelucon. Hitler digambarkan sebagai sosok yang emosional, tidak stabil, dan bahkan bodoh. Beberapa episode propaganda yang dibuat oleh Warner Bros. Diantaranya Daffy the Commando. Dalam episode ini, Daffy Duck berperan sebagai tentara komando Amerika yang menyusup ke wilayah musuh dan berhadapan langsung dengan Adolf Hitler. Dengan gaya slapstick dan humor khas, Daffy berhasil mengalahkan Hitler. Russian Rhapsody. Kartun ini menggambarkan sekelompok gremlin Rusia kecil yang tinggal di pesawat dan secara diam-diam merusak mesin pesawat Adolf Hitler. Film ini menyindir kegagalan militer Nazi di front timur, serta memuji perlawanan Uni Soviet terhadap Jerman. Hair Meets Hair. Dalam kartun ini, Bugs Bunny secara tidak sengaja bertemu dengan Hermann Göring di pegunungan Alpen. Dengan kecerdikannya, Bugs menyamar sebagai Adolf Hitler dan mempermainkan Göring hingga akhirnya ia berhasil mempermalukan dan menjebaknya. Amerika bukan satu-satunya yang memanfaatkan animasi. Di Jepang, film seperti Momotaro, Secret Sailors, digunakan untuk menggambarkan tentara Jepang sebagai pahlawan yang disiplin, berani, dan penuh kehormatan. Cerita-cerita rakyat diadaptasi menjadi alat propaganda. Karakter-karakter klasik digunakan untuk menyampaikan pesan modern bahwa perang adalah tugas mulia. Sementara itu, di Jerman Nazi, propaganda visual berkembang dalam bentuk yang berbeda. Walaupun animasi tidak sepopuler di Amerika, prinsipnya tetap sama, mengontrol narasi. Musuh digambarkan sebagai ancaman, bangsa sendiri digambarkan sebagai korban sekaligus pahlawan. Di setiap sisi perang, cerita yang berbeda diceritakan, namun tujuannya sama, menguasai pikiran manusia. Untuk memahami kekuatan propaganda animasi, kita harus melihat bagaimana otak manusia bekerja. Manusia secara alami menyukai cerita sederhana. Kita cenderung memahami dunia dalam bentuk baik dan jahat. Kartun memanfaatkan kecenderungan ini. Ia menyederhanakan konflik kompleks menjadi narasi yang mudah dicerna. Ia menggunakan warna, gerakan, dan suara untuk menciptakan respons emosional yang cepat. Ketika kita tertawa, kita lebih terbuka. Ketika kita terhibur, kita lebih mudah menerima. Dan disitulah propaganda bekerja. Pesan yang disampaikan berulang kali akan tertanam dalam pikiran. Lama-kelamaan, ia tidak lagi terasa seperti opini, melainkan kebenaran. Banyak kartun pada masa perang yang secara aktif menyebarkan kebencian. Mereka tidak hanya menggambarkan musuh sebagai lawan, tetapi sebagai sesuatu yang lebih rendah dari manusia. Proses ini disebut dehumanisasi. Dan dehumanisasi memiliki konsekuensi yang serius. Ketika seseorang tidak lagi dianggap manusia, maka kekerasan terhadap mereka menjadi lebih mudah dibenarkan. Kartun yang tampak tidak berbahaya ternyata berperan dalam proses ini. Ia membentuk cara pandang generasi terhadap ras, bangsa, dan konflik. Strategi propaganda komedi kartun ini memiliki tujuan psikologis yang kuat. Dengan menertawakan musuh, rasa takut terhadap mereka berkurang. Musuh tidak lagi terlihat sebagai ancaman yang menakutkan. Mereka berubah menjadi objek ejekan. Namun di balik humor tersebut terdapat sisi gelap. Banyak kartun pada masa itu menggambarkan musuh, terutama Jepang, dengan stereotip rasial yang ekstrim. Wajah yang dilebih-lebihkan, perilaku yang digambarkan tidak manusiawi. Semuanya bertujuan untuk menciptakan jarak emosional. Karena dalam perang, empati bisa menjadi penghalang. Setelah perang berakhir, banyak film propaganda ini ditarik dari peredaran. Beberapa disensor. Beberapa disimpan sebagai arsip sejarah. Namun pengaruhnya tidak hilang. Teknik yang digunakan dalam propaganda animasi, penggunaan emosi, humor, dan narasi sederhana masih digunakan hingga hari ini.
dalam iklan, dalam kampanye politik, dalam media sosial. Dunia mungkin telah berubah, tetapi cara kita dipengaruhi tidak banyak berbeda. Hari ini, ketika kita menonton kartun, kita mungkin hanya menganggapnya sebagai hiburan. Namun, sejarah mengajarkan kita sesuatu yang penting, bahwa bahkan hal yang paling sederhana sekalipun dapat menjadi alat yang sangat kuat. Kartun pernah menjadi senjata, bukan untuk menghancurkan kota, tetapi untuk membentuk pikiran manusia. Dan mungkin, pertanyaan yang lebih penting bukanlah apa yang terjadi di masa lalu, tetapi, apakah hal yang sama masih terjadi hari ini? Dan jika iya, apakah kita cukup sadar untuk melihatnya?